Saya mau ke Bang Alvan. Anda pernah diminta tidak oleh klien menyuap hakim? Yang penting menang, terserah pengacara mau ngapain. Saya punya patokan begini, Mbak. Artinya sebagai seorang praktisi hukum, pemberi jasa bantuan hukum, apa yang saya tawarkan kepada mereka, artinya bantuan hukum itu harus didasari keilmuan. Saya hanya sesuai dengan prosedur. Jadi Anda menolak? Bukan menolak, mungkin kalau dibilang tidak pernah ada kesempatan, tapi kalau boleh berprinsip, saya... Tidak pernah ada kesempatan untuk begini, kadang-kadang seseorang itu tergantung situasional. Tempat dan waktu akan menentukan seseorang dalam memutuskan. Tapi dalam hal ini, saya punya prinsip sendiri. Kalau saya harus membayar, saya harus memberi, menyogok, apalagi notabene lebih besar dari apa yang menjadi hak saya, mendingan saya nggak usah jadi pengacara. Ngapain saya sekolah hukum? Bibit, apa sih yang menyebabkan para pengacara ini akhirnya, yang tadi kita lihat ya, ada listnya ya, sampai kemudian tertangkap sesederhana bahwa memang yang lain juga melakukan, hanya mereka kurang beruntung? Saya kira kita punya dua alasan ya paling tidak. Yang pertama ya etika itu di satu sisi ya. Etika, kemudian kita juga harus bicara soal profesi hukum secara keseluruhan. Baik. Dan ada bar association dan lain sebagainya. Itu saya kira itu rincian yang bisa kita bicarakan lagi. Tapi di sisi lainnya juga ada secara sistem peradilan kita ini memang sudah bobrok sekali begitu ya. Jadi peluang untuk menyogok itu luar biasa besar. Bahkan yang saya dengar dari beberapa teman saya, bahkan untuk meminta salinan putusan pun yang merupakan hak para pihak, itu kita harus bayar ke petugas di pengadilan. Jadi sudah sedemikian bobroknya. Nah, cuma kan kalau kita bicara, ya udah deh kalau begitu bukan salah pengacara dong, tapi salah sistem. Tidak juga. Saya kira ini kan seperti bicara ayam dan telur, mana duluan yang mau mendorong pembaruan begitu. Jadi saya kira etik dan code of conduct dan lain sebagainya, masalah-masalah di profesi hukum itu satu hal. Tapi saya kira kalau misalnya dari kalangan advokat sendiri juga terus-menerus melanggengkan praktek itu, dilayani terus yang minta uang rokok untuk dapat salinan putusan, untuk menaikkan jadwal sidang, begitu-begitu dilayani terus, siklus ini nggak akan pernah putus. Dan seharusnya para advokat ini juga menjadi orang yang mendorong perubahan harusnya, itu. Bukan malah terbawa dalam sistem. Iya, saya kira itu penting sekali. Karena kan usersnya justru para advokat sebetulnya ini. Tadi balik lagi kepada modal utama adalah etika moral yang religius. Karena dengan itu dia akan terkontrol secara pribadi, meskipun tidak ada polisi, dia akan perbuatan saya ini disaksikan oleh Tuhan. Itu harus modal utama. Selain sistem dan kode kondaknya semua itu. Tapi itu semua berlaku pada seluruh penegak. Tapi religi kan susah dikontrol ya karena pribadi. Masyarakat membutuhkan advokat. Itu pasti, Mbak. Masyarakat membutuhkan advokat. Advokat ini ya seperti kata Mbak Fitri kan sangat negatif. Bagaimana tidak negatif? Organisasinya aja sudah terpecah belah seperti ini. Siapa yang mengkontrol advokat? Tidak ada. Satu advokat yang dipecat dari organisasi ini bisa loncat ke organisasi lain. Sistem juga mempengaruhi, Mbak. Dan salah satunya saya juga, sependapat dengan Pak Midon katakan, ini tetap kita harus fundamennya yang kita lihat adalah moral, pergeseran moral. Karena kalau orang sering mendengar anekdot yang menyatakan advokat itu atau lawyer atau pengacara maju tak gentar, bela yang bayar, di seberang sana ada yang lebih gila lagi, maju tak gentar, bela yang besar. Kalau saya penutupnya hanya satu, ya. Pada saat anak yang Anda cintai ditangkap narkoba oleh polisi, Anda lari ke pengacara enggak? Renungkan itu. Itu aja. Pada saat anak saudara ditangkap polisi ke pembunuhan, pasti Anda jam 12 malam cari pengacara. Jadi jangan munafik tidak butuh pengacara. Itu aja. Jangan munafik tidak butuh pengacara. Pengacara yang seperti apa? Silahkan Anda pilih. Iya. Pengacara punya pengaruh luas membentuk sistem peradilan yang jelek atau berkualitas. Profesi pengacara begitu penting dan nyata, sedemikian penting untuk diserahkan hanya kepada mereka. Negara dan publik perlu terlibat kuat mengatur mutu pengacara berintegritas agar semakin banyak. Pendidikan dan profesionalitas asosiasi adalah kunci mencetak pengacara yang punya harga diri. Memupuk pengacara yang mendalami hukum bukan ahli mempermainkan pasal yang tercantum.
berani membuka akses keadilan di tengah kepastian hukum yang berantakan. Karena dalam setiap hukum yang tak adil, ada pengacara yang turut pula memberi andil.